Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua ya, khususnya para youtuber pemula ya. Jadi jangan bosan untuk belajar ya. Jangan bosan untuk belajar, dan kita harus konsisten dengan konten kita ya. Jadi kemarin itu saya ada pertanyaan dari teman saya. Dia itu terkadang bilang, dia bilang begini. Dia bilang sering kehabisan ide untuk membuat konten ya. Bagaimana solusinya kalau kehabisan ide membuat konten? Jadi kalau kehabisan ide membuat konten, kita lihat situasi ya. Kita lihat situasi, posisinya itu kita sibuk apa enggak keseharian kita ya. Kalau memang kita bekerja, jadi saya sarankan di saat teman-teman lagi libur ya. Seumpama dalam 1 minggu liburnya hanya 1 hari, ya sudah, manfaatkan saja waktu liburnya untuk membuat konten ya. Jadi untuk membuat konten itu kalau moodnya lagi ada, ya nggak apa-apa bikin banyak gitu. Bikin banyak, kita simpan dulu videonya. Setelah kita simpan, bisa kita koreksi lagi video yang sudah selesai, bisa kita edit. Nanti kalau sudah dikoreksi, sudah diedit, seumpama kita dalam sehari bisa berapa bikin konten, seumpama apa 5 gitu ya, apa 7 ya, sebanyak mungkin nggak apa-apa ya untuk bikin konten itu kalau idenya lagi ada. Jadi kalau idenya lagi ada, sebanyak mungkin untuk bikin konten gitu ya. Nanti bagaimana caranya ya? Caranya ya dengan cara disimpan dulu, atau kalau teman-teman bisa ya langsung diedit. Setelah diedit, diupload. Nah itu bareng nggak apa-apa nguploadnya ke YouTube ya. Cuman kalau ngupload ke YouTube, jangan langsung dipublikkan ya. Jadi kita kasih jadwal dalam 1 minggu, kita bisa membuat konten berapa gitu ya. Jadi kalau bisa sampai waktu minggu berikutnya, kita juga nggak kehabisan stok. Kita jadwalkan tayangnya. Di situ kan ada di YouTube Studio untuk penjadwalan tayang. Bisa dari tanggal, jam, hari, di situ sudah ada semua. Jadi kita upload bareng beberapa video. Nanti kita jadwalkan saja ya. Kita jadwalkan apa 1 hari 1, apa 2 hari 1. Jadi tergantung teman-teman semua, tergantung stok video teman-teman semua. Jadi kalau sudah di YouTube Studio, nanti kalau udah di-upload ke YouTube, nah tinggal teman-teman sendiri untuk menjadwalkan, menayangkan video itu ya, kapan akan ditayangkan. Jadi dibikin pribadi dulu ya videonya. Saran saya dibikin pribadi dulu ya, karena kalau dibikin pribadi nanti bisa kita koreksi lagi, yang mana ya ada yang salah kita edit lagi. Jadi perjalanan waktu selama seminggu tadi kita nggak kehabisan konten, dan kita juga tidak tersita waktu oleh konten tadi. Jadi kita juga mengoreksi video itu bisa dengan santai, kurang apa, pengen ditambahin apa, masih bisa kita edit. Nah nanti tinggal menjadwalkan saja ya. Itu saran dari saya ya buat teman-teman yang sering kehabisan ide membuat konten, atau mempunyai kesibukan, apa itu pekerjaan. Kalau bisa kita itu di YouTube itu konsisten ya. Misalnya seminggu berapa kali, apa 3 kali, apa 5 kali. Jadi usahakan kita itu konsisten ya. Jadi penonton-penonton yang sudah mengunjungi channel kita,
akan terus bertambah gitu ya, akan terus bertambah ya. Jadi kalau ada orang komen, janganlah disia-siakan ya, balaslah dengan kata-kata sopan. Nanti kalau kita komen dengan kata-kata sopan, usahakan komen itu selesaikan dulu menonton channel yang kita tontonnya. Jadi isi dari konten itu kita bisa tahu, inti dari konten itu kita bisa tahu, barulah kita komen, supaya orang yang mempunyai video itu bisa membalasnya dan bisa juga dia mampir ke channel kita gitu ya. Karena untuk pemula itu kalau kita nggak membantu sesama, itu akan sulit sekali untuk berkembang ya, sulit sekali untuk berkembang. Contoh ya, kalau kita nggak sesama pemula, kita langsung ke channel-channel besar, nggak bakalan kita dapat subscriber ya. Yang pertama itu. Yang kedua, jadi kita itu nonton channel-channel besar itu usahakan dalam satu hari itu 2 video, 3 video, lebih banyak lebih bagus ya, itu sampai selesai semua. Apa tujuannya kita nonton channel besar? Dia juga nggak akan balas komen, dia juga nggak akan merespon. Tujuannya supaya channel kita bisa ketarik ke channel-channel besar tadi ya. Karena dari durasi tonton kita yang panjang, itu YouTube akan merekomendasikan channel kita, konten kita. Jadi disitulah cara kita untuk mencari viewer. Jadi buat pemula ini memang harus bekerja ekstra ya. Beda dengan YouTuber pemula. Dia kalau channelnya udah besar, ngupload 1 bulan 1 kali juga nggak apa-apa, karena viewernya sudah banyak. Cuma kalau kita masih pemula, konten kita itu kita ketik di YouTube, terkadang itu nggak keluar. Kalau teman-teman mau mencoba, coba pinjam handphone temennya yang belum pernah nonton channel kita cari dari situ. Kita urutkan saja kata-kata channel itu, nama channel lah, nggak usah nama video. Kita urutkan, kita kurangin hurufnya, keluar nggak? Kalau dia nggak keluar, berarti itu belum direkomendasikan oleh YouTube ya. Tapi kalau begitu kita nulis sumama ABC, kita baru AB yang udah keluar, itu mudah-mudahan channelnya akan mudah ditemukan gitu ya. Karena apa? Karena itu sudah direkomendasikan oleh YouTube. Jadi buat teman-teman, jangan menyerah, tetap semangat. Memang kita harus mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu memang harus bekerja keras ya. Terutama kita rajin mengunjungi channel-channel kecil dan berkomentar yang baik, yang sopan, supaya orang tersebut bisa berkunjung balik ya. Jadi khususnya untuk pemula itu janganlah diberi kata-kata embel-embel untuk berkomentar di situ ya. Itu nanti bisa terjadi spam. Kalau sudah terjadi spam, channel kita juga nggak akan direkomendasikan ya. Dan usahakan menonton video orang jangan setengah. Itu saya sarankan, jangan setengah. Kenapa jangan setengah? Supaya kalau full bisa 2-3 video kita tonton, supaya video kita itu bisa direkomendasikan. Karena 1 jam pertama itu YouTube menilai dari jam tonton kita ya. Semakin banyak jam tonton, semakin banyak semakin YouTube merekomendasikan video kita ke beranda orang ya.
Jadi usahakan setelah upload itu yang pertama di jam-jam di jam-jam tertentu ya. Jadi jam-jam tertentu itu kita bisa lihat dari konten kita yang sebelumnya. Kita koreksi di YouTube Studio, pengunjung kita itu sering jam berapa menonton channel kita. Nah, di situ yang paling banyak kita cari jadi jam berapa. Nah, di jam itulah kita mulai upload ya. Cuman kalau nggak tahu di situ, ya usahakan jam-jam orang istirahat, misalnya jam 12 atau sore, karena kalau sore orang sudah pulang kerja, sudah santai gitu ya. Itu buat teman-teman, untuk ngupload video kita juga harus tahu waktu jamnya ya, karena jam-jam video kita yang sering ditonton pada jam berapa ya. Disitulah saat kita untuk mengupload video ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman, karena kita sesama pemula sama-sama belajar. Dan buat teman-teman bisa saling sharing di bawah, komen di bawah ya, yang bisa saya jawab. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.